Baiklah, saya pesan dulu ya. Saya juga Ainin, Aulia Ayu, Bukanti, Gita Sabra, Febi Yulianti, Halimah Sadia, Intan Nuraini, Lailatul Fajriyah, Mubdiatul Alifiyah, Muhimaitul, Nabila, Putri Diana, Rifatus Solehah, Nawatul Aliyah, Salsabila Aulia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Suatu transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap persamaan dan akuntansi. Beberapa kemungkinan analisis transaksi tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Suatu transaksi dapat mempengaruhi aset saja, aset dan liabilitas, aset dan ekuitas, liabilitas dan ekuitas, serta misalnya aset, liabilitas dan ekuitas. Nomor 2, penambahan atau pengurangan aset akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap liabilitas dan ekuitas. 3, pendapatan akan selalu menambah ekuitas, sedangkan beban akan selalu mengurangi ekuitas. Nah, di sini adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya ekuitas suatu perusahaan dalam pencatatan perusahaan akuntansi antara lain sebagai berikut, yaitu ada 5. Adanya laba atau rugi perusahaan, adanya pendapatan yang diterima perusahaan, adanya beban yang dikeluarkan perusahaan, adanya pengambilan untuk keperluan pribadi, adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari sumbangan. Analisis transaksi tersebut, setiap transaksi mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Namun persamaan tetap seimbang, aset meningkat atau menurun, kewajiban meningkat atau menurun, dan ekuitas meningkat atau menurun, namun persamaan tetap aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Nah, di sini langkah-langkah analisis transaksi ada 4. 1. Identifikasi transaksi keuangan yang terjadi. 2. Analisis transaksi untuk memahami bagaimana transaksi tersebut mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. 3. Pencatatan transaksi dalam jurnal atau buku besar. Pembuatan laporan. Buat laporan keuangan untuk mempresentasikan hasil analisis transaksi. Dan tujuannya di sini ada 3. 1. Mengukur kinerja keuangan. Keuangan apa? Keuangan perusahaan. 2. Mengidentifikasikan masalah. Masalah apa? Masalah keuangan yang perlu diatasi. 3. Membuat keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis transaksi. Dan di sini juga ada manfaatnya analisis transaksi, yaitu ada 3. 1. Meningkatkan pemahaman. Seperti apa? Pemahaman tentang posisi keuangan perusahaan. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. 3. Meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Manusia ini semua pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Adam itu
Baiklah, saya akan memberikan contoh analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Karena ilmu itu beda dengan master. Kalau ini itu wajib kita dari sendiri. Karena ini tidak ada turunnya. Atau aneh itu lagi. Siapapun saja diwajibkan harus mencari. Bukan itu tidak ada dulu. Sampai anggapannya apa? Nanti anak siapa lagi? Jangan ada apa lagi? Tapi maksudnya, kalau yang di sana 10 hektar, mobil 5, rumah mewah 2, 8 yang benar satu. Karena sama dia itu membelinya, beda membelinya keren posisinya, keren. Mungkin paknya ada tubuh ada tekanan yang anak ilmu itu wajib kita melihat sendiri dan ilmu tidak ada keturunan pangkat juga tidak ada keturunan maka itu sesuai dengan ini kalau manusia tidak punya ilmu maka pangkatnya akan datang sendiri dari ilau dari itu berarti ini menjawab soalnya seorang kiai anaknya mengaji sekolah terus di bidang teknik akhirnya jadi misalnya betul tahun-tahun ilmunya di sana maka karena dia punya ilmu seperti itu walaupun bentuknya dia tidak bisa dipanggil kiai untuk dialog dialog asih kan seperti itu kan iya makanya polisi tadinya jadi kamar tapi anaknya nggak diikutin pelajaran yang diajarkan oleh orang tuanya yang menjadi pengkomen muktir makanya dia jadi ilmu dari sana karena dia bisa membuat ilmu persen maka pangkatnya datang namanya bin nggak apa-apa yang penting asal sesuai dengan kita dari depan manusia ini ada syariat hakikat makrifat bohong manusia ada makrifat tentang syariat intinya syariat hakikat makrifat intinya contohnya ada zakat ini dipelajari terus kemudian ditaruhi enggak salah itu gimana harus kedudukan pembelajarannya saya kasih contoh bentuk orang tak boleh bermakrifat berapa bahwa pekerja subur tidak ibaratkan sekarang ikutan mutiara itu namanya lautan makrifat itu lautan makrifat itu namanya perahu dia mengenal ikan mutiara tak berperahu berkata tak bisa seperti jadi syariat apa karena dia benar terus nanti terus istiqomah baca Al-Quran buat saja sholat malam Tuhan akhirnya mendapat ketenangan dengan Allah hati diberikan bonus kepada Rasulullah SAW ini saja tidak berkenaan dengan yang Nabi sholat dengan Abu Rasul atau pengiran ajarkan Nabi Muhammad Baiklah, di sini contohnya transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Di sini contohnya ada investasi awal. Investasi awal itu sebesar 10 juta. Analisisnya bagaimana? Aset atau kas meningkat 10 juta karena
perusahaan menerima uang dari investor. Pilihan. Ekuitasnya atau modal meningkat 10 juta karena perusahaan memiliki modal yang lebih besar. Persamaannya bagaimana? Aset yaitu 10 juta sama dengan kewajiban P 0 rupiah ditambah ekuitas 10 juta. Itu. Paham? Paham. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Oke? Pertanyaan pertama. Perusahaan A menerima investasi awal sebesar 20 juta. Bagaimana transaksi ini mempengaruhi persamaan dasar akuntansi? Siapa yang bisa ajukan tangan? Ya, boleh. Aset ekuitas meningkat 20 juta rupiah. Ekuitas yang modal meningkat sebesar 20 juta rupiah. Persamaan yaitu aset sebesar 20 juta rupiah sama dengan kewajiban uang rupiah ditambah ekuitas sebesar 20 juta rupiah. Bisa tepuk tangannya? Pertanyaan kedua. Perusahaan B membeli peralatan sebesar 10 juta. Bagaimana transaksi ini mempengaruhi persamaan dasar akuntansi? Siapa yang bisa? Coba. Aset peralatan meningkat 10 juta rupiah. Persamaannya yaitu aset 10 juta rupiah sama dengan kewajiban 10 rupiah. Ekuitas 10 juta rupiah. Sudah bisa. Sekarang pertanyaan ketiga. Perusahaan C menerima piutang sebesar 5 juta. Bagaimana transaksi ini mempengaruhi persamaan besar akuntansi? Siapa yang mau menjawab? Aset atau piutang meningkat 5 juta rupiah. Aset atau meningkat 5 juta rupiah. Persamaannya aset sebesar 10 juta rupiah sama dengan kewajiban 0 rupiah tambah ekuitas 10 juta rupiah. Ya, boleh tepuk tangan. Kesimpulan. Di sini kesimpulan transaksi, analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu membantu kita memahami bagaimana transaksi keuangan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dengan menganalisis transaksi, kita dapat memahami bagaimana aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan berubah dan bagaimana perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan. Baik, dari yang kita jelaskan tadi, apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah paham semua? Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini saja. Baiklah, dari yang kita jelaskan tadi, apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Ya, boleh mau tanyakan. Tadi kan ada ya, yaitu apa? Persoalannya itu ada 5, yaitu 1. Adanya laba atau rugi perusahaan. 2. Adanya pendapatan yang diterima perusahaan. 3. Adanya beban yang dikeluarkan perusahaan. 4. Adanya pengambilan untuk keperluan pribadi. 5. Adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari sumbangan. Sudah paham, Dek? Dan di sini juga ada secara praktis pencatatan transaksi ke dalam
dapat dilakukan sebagai berikut. Nih. Transaksinya, 1. Adanya investasi awal pemilik. Akun aset bertambah, akun liabilitasnya tidak ada, akun ekuitasnya bertambah, yaitu seimbang. Cuma akun aset sama akun ekuitasnya itu sama, seimbang. Dan di sini juga ada pembayaran biaya atau beban. Akun asetnya itu berkurang, akun liabilitasnya itu tidak ada, akun ekuitasnya itu berkurang, sama-sama berkurang. Jadi seimbang juga. Di sini ada pembayaran atau berdasar utang. Akun asetnya itu berkurang, akun liabilitasnya itu berkurang, akun ekuitasnya itu tidak ada. Cuma akun aset sama akun liabilitasnya yang seimbang, yang sama. Bayar zakat. Jadi pada hari ini kan kita menjelaskan tentang analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Yaitu di sini kan ada 3. Suatu transaksi dapat mempengaruhi aset saja, aset dan liabilitas, aset dan ekuitas, liabilitas dan ekuitas, serta misalnya aset, liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, penambahan atau pengurangan aset akan selalu diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap liabilitas dan ekuitas. 3. Pendapatan akan selalu menambah ekuitas, sedangkan beban akan selalu mengurangi ekuitas. Dan hal-halnya itu hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya ekuitas suatu perusahaan dalam pencatatan persamaan akuntansi. Yaitu kan ada 5 yang sudah disebutkan tadi sama saya kan. Apa dari sini yang dijelaskan saya tadi itu apa yang ada yang belum paham, kurang jelas, apa gimana? Paham. Udah paham semua? Paham. Dari yang kakak jelaskan tadi, apa ada yang kamu tanyakan atau ada yang belum paham? Tidak ada. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya.